Sangat mendukung Bu, ada mualaf itu ada membina, karena banyak mualaf yang terlantar. Sama suaminya, kadang-kadang suaminya punya pilihan lain, istrinya tidak dihiraukan itu. Bapak harus tahu. Saya udah masuk Islam, Pak. Agama Islam itu agama yang benar. Ini namanya sholat. Sholat itu ngapain? Nah gitu. Lihat saja dan dengarkan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YBMD dimanapun berada yang dirahmati Allah tentunya, amin. Hari ini kami ini ada di daerah Jembrana. Jembrana itu kalau dari tempat Oma itu 3 jam. Lumayan juga jauhnya, seperti bagaimana kita dari tempat Oma ke Denpasar. Alhamdulillah kami berada di rumah Allah yang luar biasa, yaitu di Masjid Nurut Taqwa. Nurut Taqwa, Masya Allah, di Jembrana, di Sumbul. Kebetulan para pemirsa, memang hari ini kita akan ada seperti bincang-bincang manis yang bermanfaat bersama Pak Marsin. Beliau dulu sebagai takmir di sini, tapi sekarang sudah digantikan ya Pak ya. Tapi beliau adalah pembina koordinator wilayah di Korwil kami yang di Sumbul. Seperti Oma ceritakan sebelumnya bahwa Yayasan Bali Mualaf Development itu mempunyai 22 korwil di seluruh Bali. Salah satunya adalah Yayasan Sumbul. Maka hari ini kita akan bertemu bukan hanya para mualafnya ya. Kita sudah bertemu mualaf dan kita juga ingin ketemu tokoh yang siap membantu YBMD, yang tidak kalah pentingnya berperan dalam terbentuknya Korwil Al Malik ya Sumbul. Oleh karena itu kita ingin berkenalan. Baiklah, kepada Pak Marsin kita berkenalan Pak. Nanti Oma akan tanyakan bagaimana, yang penting Bapak kenalin dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pembina Mualaf Provinsi Bali, Bu Oma, di mana pada hari ini bisa bermuwajahah dengan mualaf-mualafah yang ada di YS Sumbul ini. Mudah-mudahan kegiatan mualaf ini menambah keimanan mualaf yang berada di wilayah Desa YS Sumbul, khususnya di Kecamatan Mendoyo. Kemudian Pak, ingat gak sih di mana saat pertama kali ketemu Oma? Coba Bapak ingat gak? Kenapa sih kok sampai terbentuknya koordinator wilayah di Sumbul ini? Nah, kebetulan waktu itu Oma kalau nggak salah kami setelah meresmikan ya Pak Dava tentang dompet duafa kerjasama kami di negara, di Korwil negara. Kemudian karena kita butuh sholat asar, akhirnya mampir ke sini, betul? Betul. Habis Jumat ya Pak? Ya, pas hari itu hari Jumat. Iya. Kebetulan saya sampai akhir di sini ketemu sama ibu ini. Pertama yang dilihat gigi saya, tidak ada gigi. Mohon maaf lahir batin. Terus jadi karena beliau mempunyai gigi yang unik, saya tertarik dengan giginya. Makanya mohon maaf lahir batin, saat itu beliau lagi kumpul dengan para pengurus masjid ya, karena habis sholat Jumat ya. Habis ngumpul lagi ingin uang ya Pak ya. Terus saya nimbrung, Pak boleh nih dibagi saya, begitu ya kan. Nah akhirnya bukan Oma minta dibagi, malah Oma nambahin, Pak ini nama buat bayar listrik. Akhirnya Pak tambahan dari YBMD. Dikasihlah amplopnya. Oh ini apa nih Bu? Yayasan Bali Mualaf Development. Nah tertarik beliau karena Oma uang untuk listrik itu saya berikan pakai amplop ya. Kemudian betul begitu ya Pak? Iya. Akhirnya Bapak bertanya gimana? Ini apa nih Bu gitu ya? Nah, coba Pak jelaskan. Pada saat itu Ibu langsung memberikan uang pembayaran listrik. Kemudian Pak setelah itu kan Bapak nanya, Bu emang Ibu mempunyai apa ini Bu, Mualaf Development itu artinya apa gitu. Saya ceritakan bahwa kami adalah Yayasan Bali Mualaf Development, di mana kami mempunyai 15 korwil saat itu. 15 korwil. Terus Bu, di sini banyak loh mualafnya, betul Pak? Betul. Terus gimana ya kalau misalkan kita bisa gabung begitu dengan senang hati Pak ya, dengan senang hati. Makanya oleh karena itu, kalau begitu Pak Marsin gini deh, Pak Marsin tolong kumpulkan para mualaf.
nanti Oma akan datang, begitu ya Pak? Akhirnya berapa? Oh waktu itu tunggu dulu Pak. Ya pada saat itu berjumlah kalau tidak salah 50 orang yang desa hadir. Yesumbul dan Yembang bisa hadir di tempat ini. Alhamdulillah. Ya. Akhirnya kita bentuklah ya koordinator wilayah Yesumbul yang sebagai pembinanya adalah Pak Ustadz Marsin. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Maaf, boleh sharing nih sama Oma selama ikut nih bergabung dengan Yayasan Bali Mualaf Development. Apa sih yang Bapak rasakan sebagai seorang tokoh agama ya, salah satu ulama juga? Bagaimana pandangan Bapak terhadap kami Yayasan Bali Mualaf Development di Bali ini? Ya, saya sangat mendukung Bu, ada mualaf itu ada membina karena banyak mualaf yang terlantar. Sama suaminya, kadang-kadang suaminya punya pilihan lain, istrinya tidak dihiraukan itu. Dengan adanya pembinaan ini, pengajian ini, kita silaturahim itu nambah keimanan daripada mualaf, saling menguatkan, betul. Ya, jadi Pak, selama Bapak memimpin koordinator wilayah Yesumbul ya, yang waktu itu koordinator yang ke-16 waktu itu kalau nggak salah ya. Terus Bapak nanya, Bu, sistematikanya gimana sih? Kalau saya bilang setiap koordinator wilayah se-Bali itu tidak bisa mempunyai SOP. Kami tidak punya SOP atau tidak punya kurikulum dalam belajar, mengajar, mengaji. Karena apa? Tidak bisa disamakan. Ya Bu ya, kalau satu SD, satu SMP, satu sama-sama bisa. Ini se-Bali, di mana di desa Yesumbul tidak bisa sama SDM-nya dengan orang Denpasar. Kami tidak bisa samain. Begitu juga yang di Tejukula, yang di desa banget pelosok. Mereka pola pikirnya, SDM-nya sangat berbeda. Makanya sesuai dengan takmir, ulama di daerah tersebut mengerti bagaimana karakteristik mualafnya di sana. Makanya kita serahkan bagaimana SOP dan apapun yang disebut dengan kurikulum yang akan diajarkan, betul? Iya, betul. Terus gimana waktu itu Pak? Ada yang mengaji siapa? Yang pada saat itu yang mengaji itu Ibu Ustazah Lainah. Ya. Terus ada lagi yang Pak Ustadz, siapa namanya? Ya, dari Pondok Pesantren Pak Majid ya, Abdul Majid ya, dari Singaraja itu bisa juga meluangkan waktunya untuk mencari pahala untuk mengisi pengajian untuk mualaf. Iya. Itu kan mualafnya ya, bikin pajegan. Nah, itu kreasi daripada mualaf-mualaf luar biasa. Kemudian juara 3 ya, satu kemarin. Juara 1. Oh, juara 1. Iya. Kemudian juara 3 untuk tumpeng nggak? Kemudian. Ya, kemudian ya pada prinsipnya pemirsa memang setiap korwil itu mempunyai kegiatan-kegiatan yang luar biasa, bukan hanya belajar mengaji, mempelajari ilmu tauhid, fikih, Al-Qur'an tentunya, tetapi kita bermasyarakat. Karena sebaik-baiknya manusia ada manusia yang bermanfaat bagi banyak orang. Kami ini ingin bermanfaat semua, oke? Dan nikmatnya sudah ketemu. Bapak, menurut Bapak setelah Bapak kumpul nih, waktu kita acara iftar jama'i, Bapak hadir kan? Kumpul se-Bali. Bagaimana tuh Pak perasaan melihat ulama kumpul se-Bali ini, kemudian para mualaf juga banyak yang kumpul. Kalau menurut Bapak, apakah ini suatu hal yang keberkahan kah? Apa ini bermanfaat kah? Tentunya hal itu sangat kita harapkan, berkumpul-kumpul dengan ulama untuk menambah wawasan, menambah keimanan daripada mualaf-mualafah. Amin. Ya. Baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Tapi Bapak terus ya sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga Allah ridho. Amin. Hingga kami bisa terus berlanjut hingga apa yang kita cita-citakan bersama. Ya, baiklah untuk Pak Marsin, kami terima kasih atas kesediaannya untuk berbincang-bincang manis dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih banyak Pak Marsin. Kalau begitu, mari kita salam Pak Marsin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, kita akan lanjut. Tadi kita sudah berkenalan dengan Bapak Pembina Koordinator Wilayah Yesumbul ya. Kebetulan hari ini memang Oma mengundang juga nih, di samping kanan Oma ini adalah ketua mualafnya dari Korwil Yesumbul. Kemudian sebelahnya sebagai sekretaris dan Ibu Sugi sebagai apa? Sebagai humas di Korwil Yesumbul Yayasan Bali Mualaf Development. Baik, bukan hanya ingin berkenalan dengan pengurus yayasan di Korwil masing-masing, tapi kita juga ingin tahu juga cerita tentang bagaimana hijrahnya, karena pengurus Yayasan Bali Mualaf Development di setiap korwil itu memang Oma mengharuskan mualaf itu sendiri supaya mereka mempunyai sense of belonging daripada yayasan tersebut, hingga mereka punya suatu merasa ini loh kita dari kita untuk kita. Jadi kita mempunyai rasa mempunyai ya
persaudaraan, keluarga besar dan sebagainya seperti itu. Baiklah, kita akan lanjut kepada Ibu Hana ya untuk memperkenalkan diri. Kemudian nanti Oma tanyakan bagaimana sih proses perkumpulan Syekh Kusumbul ini dalam pembelajarannya, apa saja yang dipelajari dan sebagainya. Oma akan tanyakan. Baik, silakan deh Bu Hana untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya sebelum Islam Hana Do'o. Nama sesudah Islam Hana Istiana. Alhamdulillah saya dipercaya oleh Korwil Yasumbul untuk menjadi ketua di Korwil Al-Malik Yasumbul sekarang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi beliau adalah sebagai menjabat ketua mualaf di Yasumbul. Hebatnya Indonesia ya, dua sekali dengan Hame Oma kan blank dari mana gitu kan. Tapi Do'o ini adalah nama memang family, seperti maaf kayak kalau di Batak itu kan Manurung gitu, Tarigan sama ya. Iya. Jadi kalau saya namanya Lili Do'o berarti saudara kamu berarti ya. Iya. Oh begitu. Jadi seperti itulah. Oh di Sumba. Baiklah. Kemudian waktu hijrah ya ke agama Allah itu bisa nggak kita ceritakan bagaimana sih prosesnya? Dulu itu tahun berapa? Bagaimana? Masuk Islam itu tahun 2006. 2006, oke. Faktornya apa? Nggak ada. Masuk Islamnya sebelum nikah. Ah, Masya Allah. Jadi memang punya keinginan sendiri tuh. Iya. Itu bisa terjadi itu bagaimana? Coba ceritakan dong. Kita pengen tahu, kepo ya pemirsa ya. Kita benar-benar pengen tahu nih. Oke? Nggak ada, kan kerjanya di Denpasar gitu. Terus punya temannya Islam gitu. Dia tuh orangnya baik. Kalau dia hari raya gitu diajak ke rumahnya. Gitu. Terus nggak tahu gimana, pengen belajar gitu, pengen belajar ngaji gitu, kayak pengen masuk Islam gitu. Masya Allah. Ya. Tapi nggak tahu di mana belajarnya gitu. Akhirnya kenal dah sama suami gitu. Okay. Kalau belajar jadi orang Islam tuh di mana ya gitu? Di pondok. Tapi kamu harus masuk Islam dulu, baru kamu bisa belajar gini tentang agama Islam gitu. Okay. Oh iya, nggak apa-apa, di mana sih pondoknya gitu. Ya nanti kita cari. Kalau memang benar nih mau masuk Islam gitu dia. Okay. Ya antar saya ke sana. Cari dah pondok sampai ke barat gitu. Ketaunya ketemu di pondok Nurul Ikhlas. Nurul Ikhlas di Jembrana. Di Banyu Biru. Banyu Biru, oke. Ya. Kemudian itu berarti belum nikah tuh ya? Belum. Lagi masih. Jadi ketemu sang calon suami itu nambah mengkerucut bahwa kamu tuh siap siaga untuk hijrah. Ya, alhamdulillah. Kemudian terus di pondok tersebut bagaimana? Ketemu siapakah? Seorang kiai atau gimana? Kiainya nggak ada, waktu itu ada ustazahnya aja. Iya, terus? Gimana dek, mau nyari kerjaan gitu dia. Karena kan nggak pakai kerudung, pakai celana pendek, pakai baju pendek. Enggak, saya mau mondok gitu. Loh dari mana gitu dia? Saya aslinya dari Sumba gitu. Tapi sekarang pengen masuk Islam gitu. Boleh nggak mondok di sini? Gitu. Ya. Terus? Oh iya boleh gitu. Nanti bilangin dulu Pak Kiainya gitu. Bener nih mau mondok gitu. Bener, masa bohong kayak gitu. Terus Masya Allah. Terus kapan bisa kesini Bu? Kayak gitu. Besok bisa kesini gitu dia. Itu udah besoknya saya ke sana Oma gitu. Terus di sana dah dimasukin Islam sama Pak Kiainya ya. Tunggu dulu. Hana kan asal dari Sumba. Nah sekarang Hana kerja di Denpasar itu memang orang tua sudah hijrah ke Bali kah atau memang masih di Sumba? Orang tua loh. Orang tua tetap di Sumba. Di Sumba. Saya yang gini merantau. Oke. Kemudian berarti agama sebelumnya Nasrani? Iya. Katolik apa? Kristen Protestan. Ibu bapak sebagai apa di sana? Kerja apa gimana? Petani biasa. Petani biasa. Terus maaf kan karena hijrah kemudian kan
Hana tuh ke Bali ini mencari pekerjaan, Ge. Iya. Setelah tertarik dengan Islam, waktu bersahadat tuh orang tua tanpa tahu tuh. Enggak tahu. Nggak tahu. Dan Iya. kamu juga nggak memberitahu. Enggak. Kenapa? Iya. Enggak mau aja. Nggak mau aja. Karena memang Iya. kita tidak ingin membuat orang tua kita sedih ya. Iya. Tapi kalau udah panggilan Allah, hidayah mutlak Allah ya, dengan alasan apapun, orang tua kita juga yang menciptakan kan Allah. Ya, dunia ini, harta kita semua, soul kita ini hanya Allah, betul. Kemudian waktu disahadatkan, ya Iya. berarti berubah dong, nggak pakai celana pendek lagi, Iya. gitu kan? Langsung berkerudung ya. Iya. Ya. Berapa lama mondok di sana? Mondoknya 1 tahun. Oke, Udah itu langsung nikah. nikah. Oke. Pulang dulu ke Sumba, Aha. dari Sumba baru nikah. Ya tapi pulang ke Sumba kan orang tua tanya, mau nikah toh dengan siapa gitu. Gimana tuh, ada nggak orang tua akhirnya tahu kalau kamu udah hijrah ke dalam agama Allah? Bapak harus tahu gitu. Saya udah masuk Islam, Pak. Tapi saya takut, Om. Yes. Soalnya keluarga di sana kan marah. Marah ya, pasti itu udah pasti. Tapi Bapak ini jangan. Gak apa-apa pulang gitu dia. Pulang aja. Bapak yang nunggu kamu di dermaga gitu ya. Selama Bapak masih hidup, nggak ada yang berani mukul anak Bapak. Masya Allah, orang tua masih ada? Hah? Meninggal? Bapak udah nih. Tapi insya Allah ayah beliau begitu toleransi, begitu pengertian ya. Meskipun beliau sudah wafat ya. Ya itu sudah kehendak Allah. Tetapi kita harus berterima kasih dengan Bapak begitu besar hati ya. Mau menerima Hana ya. Terus bagaimana lanjutannya? Ya saya pulang, Om. Benar dijemput di dermaga sama Bapak. Sayang. Sudah sampai di rumah kan ibu dan nggak terima dia. Ya itu udah semua kan mungkin kaget ya Oma ya. Oke. Semua marah gitu. Tapi Bapak ya, Insya Allah. nggak apa-apa, sabar. Ya. Sangat disayangkan Bapak sudah wafat ya. Ya setelah itu kan saya kembali ke sini Mama. Setelah nikah baru dapat 2 bulan rasanya sudah Bapak meninggal. Karena sakit? Jatuh dari pohon. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena memang ngambil buah atau bagaimana? Ngambil tua. Bapaknya memang pembuat tuak ya. Pohon lontar Om. Oh iya, untuk bikin gula itu kan Iya. gula aren ya. Iya. Oke, ya semoga itu urusan Allah ya, bahwa kita tidak tahu hamba yang mana yang diberkahi, yang mana diampuni, kita tidak tahu. Tugas kita sebagai anak tetap berbakti, mendoakan bagaimana Allah, apakah diterima atau tidak itu haknya Allah, bukan urusan kita. Karena kita sayang sama orang tua ya. Semoga kamu juga istiqomah ya. Ya, terus Mama masih ada? Masih ada, Mama doain juga ya. Beri kesempatan Mama, semoga Mama dapat hidayah juga. Kita kan walau alam bisawab ya, itu kan urusan Allah. Ya. Ya, terus berumah tangga dengan suami itu orang mana asalnya? Orang sini Om. Orang Orangnya Bali? Sumbul. Iya. Orangnya Sumbu, orang Bali asli? Iya. Tapi Muslim ya? Tapi Muslim. Ternyata di Jembrana ini banyak orang Bali asli memang beragama Islam, sama kayak di Karangasem ya. Begitu. Mungkin dulunya keturunan saya tidak tahu juga ya. Sudah mix seperti itu. Ya alhamdulillahirobbilalamin. Kemudian sekarang anak berapa? Anak 2. Anak 2 ya. Iya. Usia berapa? yang pertama kelas 2 SMA, Oke. yang kedua kelas 4 SD. Ya, ulang tahun anak coba kapan? Belum Aduh, astagfirullahaladzim. Itu kamu lahirin sendiri apa tetangga yang lahirin? Astagfirullahaladzim. Ini maaf pemirsa, ini aneh juga ya. Saya aja anak saya bisa tahu kapan. Ada anak ke-12 juga ngerti Atta Halilintar tuh 11. Tahu semua ulang. Nah ini 2 biji maaf. Masya Allah lupa beneran. Beneran Oma lupa. Kamu ulang tahun kapan sekarang? Ulang tahun maksudnya ulang tahun kamu kapan? Tanggal 26 Februari. Apal kenapa? Apa karena deket sama Oma ulang tahunnya ya? Oke. Ya. Kalau sendiri apa? Masa anak gak hafal? Lupa Oma. Lupa. Dicatat ya.
Anaknya emang nggak pernah diulang tahunin ya? Nggak pernah, Oma. Nggak pakai diulang tahun, maksudnya dibacakan Al-Fatihah gitu ya nanti? Kalau saya yang ulang tahun baru anak sering bikin kejutan. Mohon maaf lahir batin ya. Ini ada nih ibu soleha, bagaimana nih? Ya, ada juga ibu ngasih anak, ini anak kasih ibu tapi keren. Ya itu anak-anakmu anak yang soleha. Ya, masa. Tapi mama ulang tahun saya kapan? Nggak tahu, lupa mama kapan ngelahirin kamu ya gitu. Astagfirullah. Baiklah nggak apa-apa. Emang manusia tuh aneh-aneh kadang-kadang ya. Oma maklum sih punya anak sebali ini emang aneh-aneh ya Allah. Baik Hana, terus ceritanya gimana waktu Hana, oke lah kita lupakan masa sedih-sedih itu, bukan kita sisihkan lah masa kesedihan itu karena kita sudah di era yang hari ini dan yang akan datang. Berarti kita masa lalu itu jadikan cerminan yang baik. Hari ini kita syukuri dengan syukur-syukuran yang luar biasa ya. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian hari ke depannya besok atau lusa itu jadi harapan yang gimana Allah akan memberikan kita keberkahan. Nah sekarang nih kan udah jadi bagian dari Yayasan Bali Mualaf Development. Gimana dulu mendengarnya ceritanya sampai bisa gabung dengan yayasan? Dapat kabar dari mana? Dapat kabarnya dari ini. Ya, kemudian dikumpulkan kan kita ya. Iya. Nah sekarang dengan sebagai ketua nih selama manage pembelajarannya di Yayasan Sumbul ini di Korwil Sumbul seminggu berapa kali? Seminggu 2 kali. Harinya? Hari Selasa sama hari Minggu. Oke, hari Selasa mempelajari apa tuh? Hari Selasa ngaji biasa. Ngaji biasa. Ngaji Al-Quran. Al-Quran. Kemudian di hari Minggunya mempelajari apa? Sama gitu. Sama juga. Terus disisihin nggak tentang fikih, bagaimana belajar sholat? Ada. Nah, jadi disisihkan ya. Jadi misalkan sudah belajar ngaji, kan ya karena kita jamaah kita banyak, jadi ada yang belajar Iqra. Anda udah masuk Quran? Sudah. Alhamdulillah ini anak pondok berarti ya. Nah, jadi pembelajaran ilmu agama dalam agama Islam kan bukan hanya belajar Quran, betul? Kita ada ilmu tauhid, ilmu fikih dan sebagainya, itu penting banget ya. Nah, jadi disisihkan ya cara pembelajaran begitu, betul. Ya, tapi alhamdulillah terus ya mohon maaf lahir batin di Yayasan Sumbul ini jumlah anggotanya sebetulnya berapa sih? Semuanya? Sebetulnya ada 30 orang. 30 ya? Iya. Ya 30 orang ya. Tapi yang aktif kadang-kadang separuh alhamdulillah. Ya 3/4 lah. Maklum ya, namanya di jalan kebenaran itu, di jalan menuju surga itu agak berat ya. Kalau untuk ngerumpi-rumpi arisan, pembagian cepet datangnya itu hal biasa. Tapi nggak apa-apa. Tugas kita, Oma selalu bilang apa? Kita apa? Kita ingatkan, kita ajak. Nggak mau juga didoakan. Urusan yang lain Allah aja wajal. Baik, kalau gitu Hana dengan adanya YBMD gimana? Seneng nggak nih? Gabung sama YBMD, kemudian dengan dinaungi oleh YBMD, apalagi nih ulang tahun YBMD yang keempatnya akan diadakan di Sumbul nih, Bapak Ibu pemirsa sekalian. Dan beliau-beliau ini sebagai panitia ini nanti yang akan mengurusi kami gitu. Gimana? Tanggapan tentang Hana, tanggapan Hana tentang Yayasan Bali Mualaf. Saya senang bisa menjadi anggota di Yayasan Bali Mualaf Development. Yeah. Berkarya ya. Iya. Manfaatnya banyak? Kenapa tuh manfaatnya? Ya manfaatnya bisa belajar, bisa ngumpul. Yang sebelumnya belum kenal sama yang misalnya dari Denpasar, yang sama yang lain-lainnya sekarang bisa kenal. Jadi merasa punya saudara sebali ya? Iya. Semua kaum para mualaf-mualafah sebali yang 20-30 tahun lalu bersahadat itu kumpul di Yayasan Bali Mualaf Development. Semoga Yayasan Bali Mualaf Development selalu bermanfaat insya Allah ya. Amin. Baiklah, terima kasih banyak Hana sudah memberikan cerita pendek tetapi sangat berarti bahwa Allah akan menurunkan hidayah kepada yang Allah kehendaki. Ya, kadang hidayah itu memang mutlak, kemudian ada faktor perkawinan kan begitu ya. Baiklah Hana, terima kasih sudah memberikan kita inspirasi yang baik ya. Semoga Allah ridho, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, semoga Allah ridho atas kita semua ya. Nah sekarang pemirsa kita akan berlanjut nih kepada pasien berikut. Baiklah pemirsa, ini Oma langsung ke pasien berikutnya yaitu dengan si cantik. Ya, alhamdulillah nih ada yang cantik yang muda juga nih, Korwil Sumbul. Silakan dengan My Dear Henny, silakan perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Niluh Putu Yeni Natalia.
Nama Islamnya Yeni Rahmah Aulia. Yeni Rahmah ya. Ya. Oke. Nah, Yeni, bagaimanakah kisah hijrahnya Yeni ke agama Allah ini? Boleh dong, kita ingin sharing ya. Ya. Ya, sangat menginspirasi para mualaf-mualaf Bali ini. Ya, bagaimana? Ceritakanlah pada kami. Sebelum kenal sama suami dulu pernah dengar-dengar dari cerita temen bahwa agama Islam itu agama yang benar. Yang benar ya, begitu. Terus pernah juga ke minimarket tuh mau beli buku Yasin sama Masya Allah. sama buku penuntun sholat. Masya Allah. Itu masih beragama sebelumnya ya? Iya. Masih gadis toh? Iya. Masya Allah. Nah pemirsa, kalau kita lihat nih dari Hana maupun Henny, Hana dan Henny ini kayak kembar aja. Pada prinsipnya memang kayaknya mendapat hidayah mutlak dari Allah, ya kan? Tinggal dikerucutkan, dimantapkan lagi. Terus bagaimana lanjut? Terus sampai di rumah adik sama ibu tahu saya mau beli itu. Terus Diketawain. diketawain sama marah? Udah. Ketawa dia? Oh gitu ya. Terus gimana ceritanya? Seru dia diketawain. Bukan dimarahin, diketawain. Emang enak lu katanya. terus gini, oh mau masuk Islam gitu. Saya kan ya gitu, diem aja. Oh kamu mau masuk Islam, diketawain gitu ya? Terus ibumu nggak marah mah beneran? Enggak, cuma mungkin pikirannya belum Pikirannya bercanda. Itu usia Ya, berapa betul. tahun waktu itu ya? udah udah berapa tuh ya? 20 tahun. 20 tahun. Udah selesai SMA. Udah mau kerja, terus pas kerja ketemu sama suami. Oke, baik. Tapi terus terang, tunggu dulu. Berarti belum Islam nih. Iya. Itu buku Yasin dengan buku sholat dibaca nggak? Dibaca. Dibaca. Terus bagaimana tuh reaksi kamu membaca itu? Kan bingung. Iya. Ya, karena sebetulnya Islam itu nggak bisa belajar dari buku atau dari internet saja, harus mempunyai ustadz. Iya. Karena di dalam Islam kalau kita belajar sendiri, sama aja kita belajar dengan syaitan, dengan iblis. Hati-hati itu, tidak segampang itu ya. Iya. Jadi harus ada ustadz yang benar-benar mempunyai ilmu agama yang benar dan baik ya. Gitu. Tapi nggak apa-apa, teruskan ceritanya. Gimana setelah membaca Yasin? Apa ada tulisan Indonesianya ya? Ada. Terus gimana? Kan ada artinya tuh. Iya, yang Ceritakan. Latin. Ceritakan deh sama kita. Terus ya tak pelajari aja. Tapi belum paham sekali. Akhirnya ketemu sama suami, diajak ayo dah masuk Islam gitu ya. Bukan ketemu sama suami, ketemu calon suami. Ya. Nah ngomong-ngomong, calon suaminya asal dari mana? Di sini ya Sumpul. Orang Yasumul ternyata banyak orang Islam ya, beneran ya, Masya Allah, bener. Maksudnya memang orang Bali asli tapi beragama Islam ya? Iya. Begitu. Oh alhamdulillah. Terus akhirnya namanya siapa dulu Pak suami itu? Budi Setiawan. Budi Setiawan. Diajak gimana? Pas dia kan ikut kerja sama Oh bareng kerja nih. CLBK apa namanya, bukan Cinlok apa Cilok apa Cilok. Iya, cinta lokasi. Cinta lokasi. Kalau Cilok mah enak kecocol lah ya. Cilok sama Cinlok beda. Oh Cinlok. Masalah. Ya. Terus si sang Arjuna ini mengajak Sri Kandi ya. Iya. Gimana terus ya? Ayo dah masuk Islam gitu. Terus Selama 3 tahun Oma apa namanya tuh, perkenalan sama calon suami dulu. Terus sampai itu minta izin lah sama orang tua. Sama orang tua minta izin, tapi calon suami yang minta izin dulu itu. Minta. Topak. Benar-benar Arjuna nih. Dia pertama kali yang berani ke rumah. Masya Allah. Kemudian diterima sama orang tua? Diterima. Oke. Terus gimana tuh orang tua, ibu bapak masih hidup kan waktu itu? Masih. Terus gimana ceritanya calon suami datang, ini loh saya cinta dengan anakmu, atau gimana? Coba cerita. Pak, saya gini, dia dulu tuh calon suami saya tuh, Pak saya mau minta ini gitu. Terus? Masih responnya biasa dulu. Ya, terus cuma ya sama orang tua kesini gitu.
gitu. Orang tuanya terima ya? Udah, maksudnya nanti sama orang tua aja ke sini gitu. Tapi nggak saat calon suami itu datang maksudnya ya, itu bapak ibu tuh nerima lah baik gitu loh ya, Iya. nggak marah, ngapain gitu ya. Ada sih yang belum apa-apa udah diteleponin sama orang tuanya, kamu jangan ganggu anak saya gitu ya, tolong jauhi anak saya gitu. Ada yang ditelepon belum apa-apa tuh, belum melamar tuh, orang tuanya langsung nggak terima gitu ya. Orang tua menerima sang calon suami, Masya Allah, diminta untuk datang keluarganya. Berapa lama tuh prosesnya? Lama Oma. Maksudnya? Maksudnya mau ngelamar gitu. Oh, enggak. Kalau ngelamar cepat ya. Cepat. Sama orang tua ke sini. Iya, waktu orang tuanya datang diminta dong ya. Kalau di Bali dibilang diminta, saya bingung kalau ya kan apa tuh kasih minta gitu ya kan, bingung saya. Melamar kan gitu. Iya, istilahnya melamar. Tuh melamar itu langsung diterima oleh orang tuamu. Langsung. Tapi kan dikasih tahu bahwa mau nggak mau ini harus hijrah ke dalam agama Allah. Iya. Terus dikasih. Terus pas orang tua calon suami itu datang, dia telepon dulu sama bapak sama ibu. Terus saya mau datang gitu. Oh iya. Terus dari pihak keluarga saya juga ditelepon sama ibu bapak. Jadinya datang. Kumpul semua. Tapi memang diterima dengan besar hati ya. Iya. Masya Allah. Masih hidup, masih bapak masih hidup, bapak ibu. Bapak udah ada. Innalillahi. Ibu masih hidup. Ibu masih. Dengan siapa ibunya? Nama ibu saya tuh Niwayan Tangsi. Kepada Ibunda Niwayan Tangsi, kami dari Yayasan Bali Mualaf Development, Om Swastiastu, Ansungkare, terima kasih banyak ya telah dengan jiwa besar mengizinkan Heni ini nikah dengan seorang Muslim. Maka mau nggak mau harus hijrah, bukan mau nggak mau, memang wajib hijrah ke dalam agama Allah, karena di dalam Islam tidak boleh ada dua agama di dalam satu rumah tangga. Alhamdulillahirobbilalamin, semoga Ibu Ansungkare ya, semoga Ibu diberkahi oleh Tuhan ya, sehat walafiat ya Bu ya. Salam dari Oma Lili Zemke. Ibu adalah ibu kandungnya, tapi Oma ini ibu angkatnya sebagai anak dari Yayasan Bali Mualaf Development ya. Ini oke. Baiklah, lanjut. Kemudian setelah itu pernikahan lah ya. Iya. Nanti kalau misalkan hijrah itu kamu harus ada, ini kan orang Bali toh. Iya. Ada apa sih namanya tuh, pelepasan apa gimana sih? Iya, pamit namanya ada. Itu upacara seperti apa? Pelepasan anak sama pelepasan agama. Oh, dilepaskan ya. Jadi diikhlaskan lah ya. Iya. Dengan sajenan. Iya. Upacara dan sebagainya gitu. Iya. Oke, pendanda diundang dan sebagainya. Iya. Jadi banyak masyarakat tahu lah dengan hal ini. Oke, baik. Kemudian akhirnya nikah nih, alhamdulillah. Sekarang punya anak berapa? 2. Perempuan laki? Laki semua. Masya Allah, nggak apa-apa, nanti mantunya perempuan. Nah sekarang suami kerja di mana? Kerja di supir. Oh, supir di? Iya, sama bibinya. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus selama berumah tangga, Hen, kan kamu hijrah nih. Udah ketemu sang Arjuna Islam nih, akhirnya belajar agamanya dari beliau kah sebelumnya? Kalau Hana kan tadi dia di pondok ya, dia mondok. Kalau Heni gimana aja belajar agama Islam ini? Sama ibu mertua. Oh, alhamdulillah, ibu mertua baik ya. Iya. Subhanallah, masih hidup semuanya. Masih. Ya, terima kasih juga kepada ibu mertua ya, semoga Allah ridho ya, dunia akhirat menjadi orang tua dan mertua itu kita posisi sama di mata Allah ya, insya Allah. Kemudian Hen, oke lah. Perjalanan rumah tangga semuanya everything fine ya, karena memang kamu udah niat dari Allah ingin masuk ke agama Allah. Begitu juga dengan Hana tadi udah ada hidayah ya yang mutlak, tetapi masih sedikit ya, sampai hingga nanti mengkerucut di dalam satu tujuan, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillahirobbilalamin, sudah menjadi Islam, menjadi agama yang diridhoi Allah. Nah sekarang nih udah gitu kan Heni berarti tahu nih sebelumnya jadi mualaf ya, mualaf. Apakah pernah ikut pengajian mualaf di tempat lain? Khusus mualaf loh, ada nggak? Oh, yang sudah di sini maksudnya? Sebelum ketemu Yayasan Bali Mualaf Development. Pernah dulu di sini. Ada ya. Terus gimana di sini pengajiannya? Sama juga, cuma udah aktif dulu itu. Cuma sebentar Oma. Sebentar. Oh gitu, terus bubar ya? Bubar dia. Oh, terus datang YBMB ya? Gak percaya ya? Udah, gak apa-apa, emang kita selalu gak dipercaya dulu ya. Hujat terus aja. Tapi insya Allah, alhamdulillahirobbilalamin, dengan adanya Yayasan Bali Mualaf Development, semakin
semakin gimana menurutmu? Islammu semakin kokohkah, semakin senangkah, semakin banyak pengalaman pembelajaran agama Allah yang lebih kita lebih dalam lagi? Iya, lebih luas ilmunya jadinya. Betul. Dapat manfaatnya yang Sangat banyak. luar biasa ya. Henny sebagai apa di pengurusan ya Sumbul ini? Sekretaris. Sekretaris ya. Bagian nulis-nulis tuh pemirsa, ketik-ketik tuh. Baiklah Henny, apakah punya kesan pesan untuk Yayasan Bali Mualaf Development? Silakan. Udah kesan sama pesannya untuk Yayasan Bali Mualaf Development, mudah-mudahan selalu tebar kasih sayang, Amin. selalu merangkul kami, Amin. Insyaallah. agar kami selalu istiqomah di jalan Allah. Amin. 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 Bermanfaat ya. Iya. Insyaallah. Iya. Pokoknya sangat bermanfaat ya BMD, dan sebentar lagi milad ya BMD ya, siap siaga meraih surga ya, siap siaga nih menjadi panitia lokal Yayasan Bali Mualaf Development untuk milad yang keempat. Terima kasih. Kalau begitu Henny silakan pamit kepada pemirsa dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, kita akan lanjut kepada pasien berikutnya, ada di samping kiri Oma. Nah ini kelihatannya yang satu mualaf agak lebih tangguh dari yang dua, ini kelihatannya, lihat perawakannya begitu ya. Baiklah, kita berkenalan dengan beliau ini. Silahkan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azizah, tapi sebelum hijrah ke Islam nama saya Niwayan Sugiwirati. Saya dari Banjarsasi Batu Bulan. Batu Bulan, oke. Denpasar ya? Dan Gianyar. Oh Gianyar, sorry. Ya, oke. Perbatasan Gianyar dan Topati. Ah, Iya. oke, baik. Terus ketemu suami karena suami ngekos di rumah saya. Oh gitu. Iya. Ini suami ceritanya pekerja migran. Pekerja apa namanya? Rantau ya. Dari mana asal suami? Suami dari sini, dari Oh, Sumbul. Dari Sumbul. Oh. Beliau jadi Brimob. Brimob. Oke. Oh. Kalau tentaranya hati-hati ngomong Kak. Nanti dijedar kita cik ya. Brimob ya. Tugas di mana? Tugasnya dulu di Topati. Topati. Sekarang tugasnya beliau di Gilimanuk. Gilimanuk lumayan ya. Terus ceritanya ngekos di tempatmu. Terus gimana ceritanya? Ya. Cinlok juga dong. Kita dulu nggak kenal. Oh nggak kenal. Nggak kenal. Sedangkan saya kan setelah tamat SMA, saya kerja di Island Stone Company. Di situ saya kerja, ketemu sama beliaunya. Setelah beliaunya datang dari Atambua. Oh, udah seorang Brimob ya? Sudah seorang Brimob. Waduh, ini boleh juga nih lalur hijau. Maaf nih. Nggak apa-apa, Oma orang tuanya, abang saya, kakak saya juga lalur hijau. Maksudnya abri kita bilang pakai baju hijau, lalur hijau. Astagfirullah, maaf. Oke, terus bagaimana? Sebelum saya kenal beliau, saya udah kenal Islam. Oh, Dari Masya Allah. saya SMA kelas 2, saya punya teman, saya ditunjukin gini Islam. Apa itu? Itu kamu ngapain? Saya gituin. Ini namanya sholat. Oke. Sholat itu ngapain? Nah gitu. Lihat saja dan dengarkan gitu teman saya. Saya dengarkan sholatnya. Oh gitu. Dia keras-keras lagi. Kalau sholat dia keras-keras. Itu teman sekolah? Teman sekolah. Akrab? Alhamdulillah akrab. Masya Allah. Kemudian? Kayaknya tuh di sekolah saya kan biasanya lewat di Topati ada masjid. Di Denpasar banyak masjid, Oma. Oh iya betul. Jadi kalau hari Jumat saya lihat kenapa banyak orang di masjid. Iya, sholat nggih. Saya sampai pernah lihat ada apa tuh di masjid, ngapain mereka, saya gitu. Silaturahmi mereka baik. Itu yang bikin saya tertarik. Oh begitu. Baik, akrab ya gitu penuh dengan. Iya. Walaupun tidak kenal, saling menyapa biasa. Nyapa assalamualaikum. Masya Allah. Ya, di situ ada ketertarikan kepada agama Allah ini ya. Terus dari situ oke, ada teman. Lanjutnya apakah seperti tadi nih, kayak Henny tadi membeli buku kan, membeli buku Yasin, sholat. Kalau ini kan mondok. Kalau ini gimana nih Nur nih? Habis tamat SMA itu kita nggak udah sama teman-teman lagi. Akhirnya saya kerja di tempat kerja, saya ketemu lagi banyak orang Islam. Oh, dari Solo, dari Madura, dari semua tempat. Oke. Temannya Muslim semua ya? Hampir faktor lingkungan. Semua Muslim. Akhirnya
kalau lepas kerja saya ke tempat kosnya mereka. Oh gitu. Saya lihat ada Al-Qurannya. Saya gini, ini apa? Jangan dipegang, kamu tuh lagi jangan dipegang, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kalau di agamanya saya tuh ada boleh, tapi masuk pura jangan. Saya gitu kan. Saya baru bandingkan dulu. Terus ini tidak boleh, ini tidak boleh. Saya diajarkan, oh gitu. Iya, karena Sholat kitab tidak suci ya. boleh. Saat kita masih belum punya hadas besar, sebaiknya tidak menyentuh Al-Quran. Kita harus menghargai, menghormati. Karena itu firman Allah yang sesungguhnya. Iya. Firman Allah yang mutlak diturunkan oleh Allah, malaikat Jibril dan kepada Rasulullah sampai hingga kita di zaman sekarang tidak pernah berubah. Ya, itu udah mutlak sekali itu, ya Al-Quran. Kemudian habis itu terus ada ketertarikan masuk Islam tuh di mananya? Di asrama, lingkungan rumah saya kan dekat asrama, Oma. Oke. Asrama polisi. Di situ dulu waktu saya sama bapak sama ibu kan bikin sumur di situ di asrama. Kami kerja di situ bertiga bikin sumur. Di situ kenal sama ada bapak-bapak perwira di situ. Ada lihat agamanya Islam. Ya, saya lihat gini, kalau sholat berjamaah mereka kan, Iya. saling habis sholat cium tangan gitu kan. Sangat santun ya. Gitu Masya saya lihat. Allah. Kok enak sekali rasanya gitu. Santun ya. Iya. Kemudian Udah dari situ, dari awalnya udah ketertarikan dari SMA, cuman akhirnya lagi lihat yang sepi di masjid, lihat orang yang harmonis di keluarganya kan gitu, bersuara nggak besar-besar. Kalau datang bapaknya salim. Gitu. oh di Bali memang kayak gitu ya? Di Bali enggak ada, Mama. Oh enggak salim-saliman ya, Enggak orang ada. Hindu ya? Enggak ada. lain Saya lagi. ikut salim gitu sama bapak gini dia, kamu ngapain? Oh begitu. Ya memang benar sekali itu di Islam itu kan kita belajar adab ya, adab Islami yang luar biasa. Tetapi kembali lagi kan itu kembali kepada manusia masing-masingnya. Semoga kita pun juga bukan hanya actionnya saja ya, bukan hanya luarnya saja, tetapi hatinya pun kita harus karim, baik ya. Kemudian kapan pas hijrah ke dalam agama Allah itu? Ini bapak, saya ditanya, kamu nggak pernah punya pacar, saya. Karena orang kalau ada pacaran kan datang ke rumah. Terus Saya kan nggak pernah. terus Dikira anaknya nggak laku kan. Saya gini, anaknya kagak laku, masya Allah. Terus misalkan kalau ada yang mau nikahin saya, Pak gimana? Ya nikah aja. Masa temanmu sudah punya anak satu, punya anak dua, kok belum nikah? Padahal umur saya kan baru 23. Akhirnya sang suami ini, ya udah nikah. Dia nikah pertama itu karena sama yang calon istrinya nggak jadi. oh begitu. Jadi si calon suami itu punya calon istri Calon tapi istri nggak jadi. Kemudian melamar dirimu itu karena kos-kosan di rumahmu, ya kan? Salah satunya. Salah satunya. Kemudian orang tua memang menjodohkan atau bukan menjodohkan sih. Ini loh ada si apa namanya Brimob ini gitu. Dia nggak tahu kalau primopnya suami saya, calon suami saya ini Islam. Karena di sana dia namanya Ketut. Namanya Ketut, Pak Ketut ya. Emang boleh-boleh saya namanya orang dia Bali ya. Islam, ya. Terus bagaimana setelah tahu dia beragama Islam? Apakah sang ayah ini menerima juga atau ada penolakan? Ayah menerima, yang tidak menerima itu paman saya. Pamanmu? Paman saya anti Islam. Allah Azza wa Jalla. Ya, anti Islam ya, tapi ya itu hak masing-masing. Ya kita mendoakan saja karena di dalam Islam kita harus tebar kasih sayang dan memaafkan siapa saja yang mendolimi kita, yang menyakiti kita. Islam tidak mengajarkan radikal, Islam tidak mengajarkan untuk ngajak masuk Islam. Islam tidak ada mengajarkan seperti itu. Karena di dalam surat Al-Kafirun kita mempunyai agamaku, agamamu. Jadi segala sesuatu kalau orang hijrah ke dalam agama Allah itu demi Allah memang itu karena kehendak Allah itu sendiri. Yang disebut dengan hidayah. Kemudian akhirnya nikah nih, terusnya gimana? Ibu nggak setuju, tapi tetap pernikahan itu. Ibu sama bapak, silakan kamu kalau mau nikah. Akhirnya. Tapi saya udah bilang, saya udah masuk Islam mah. Gitu. Oh gitu. Sebelum saya nikah, saya masuk Islamnya di Sukawati. Oh, jadi sebelum nikah memang berarti ini hidayah mutlak juga ya. Itu ceritanya gimana sampai mau menguatkan diri untuk hijrah ke dalam agama Allah? Mungkin karena pertama ketertarikan, karena melihat
segala sesuatunya yang dilihat saya lihat secara nyata di depan mata. Terus kalau tentang apa namanya lagi, karena saya lebih kuat untuk Islamnya, suami ngajak ayo nikah. Oh, nambah nih ya. Ya, kalau situ Islam, aku nikahin. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, jadi sekarang udah punya anak berapa nih? Nah, saya 3. 3, Masya Allah. Udah besar-besar ya? Alhamdulillah udah besar. Yang pertama umurnya 22, yang kedua 20, yang terakhir 6 tahun 18. Masya Allah. Tabarakallah ya. Nih, ngomong-ngomong kita lanjut nih ke dalam cerita kisahnya, memang luar biasa. Ternyata ketiga mualaf yang ada di Korwil Al-Malik Yasumbul ini, mereka semua mempunyai hidayah yang mutlak sebetulnya. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Nah, sekarang kan kita sudah gabung nih. Ya, Oma datang, tadi kan udah jelaskan sama Pak Marsin ya. Akhirnya Pak Marsin mengumpulkan mualaf. Kemudian, ingat deh, saya rasa kamu yang protes sama Oma ya. Jadi pemirsa, mohon maaf lahir batin, setelah kita kumpulkan ini mualaf-mualaf di sini banyak loh, lebih dari 30 ya. Terus kan Oma ceritakan bagaimana kami sebagai Yayasan Bali Mualaf Development programnya seperti apa dan sebagainya ya, hal-hal yang baik-baik otomatis nih. Terusnya ada yang siapa yang mau bertanya, tanya, protes dia langsung. Oma seneng banget nih kelihatan nih. Ini termasuk vokal juga nih. Silakan, waktu itu ceritanya gimana sih? Nggak percaya apa gimana sih? Ayo ceritain dong. Maaf Bu, Bu, iya nggak? Ayo cerita. Ya pemirsa biar tahu nih, yang begini nih modelnya. Ceritain. Ayo. Kami dulu kan memang ada terbentuk dari mualaf. Awalnya ada yang ngumpul, ayo kita yang mau mualaf. Ya kita udah jalan sampai 5 tahun, cuma jalannya jalan di tempat aja, Oma. Datang, dipoto aja, pergi. Pergi. Bisa begitu? Bisa gini. Kita nih ngapain? Gitu. Terus kapan kita ngajinya, kapan kita belajarnya kan gitu. Ya nanti saya cariin ustaznya untuk ngajarin, saya cariin. Kalau bisa ustazah ya, kita gituin, kan kita ibu-ibu. Nah, datang ada malah bapak-bapak yang datang, kan kita gini jadinya apa namanya nggak nyaman, Oma. Daripada ada masalah dengan suami atau apa, nanti kita minta ustazah aja ya yang bisa ngajarin saya. Ya nanti dipoto langsung pergi. Tadi tidak gini, tidak sama sekali belajar. Enggak, sama sekali belajar jadinya. Bertahun-tahun ya, tapi anyway sudahlah. Akhirnya setelah YBMD hadir ya, ada ketidakpercayaan lagi bahwa kami yayasan kami memang ingin menaungi ya, menyayangi mereka, bahkan siap memuliakan para mualaf-mualaf Bali. Terus gimana protesnya dirimu terhadap diriku? Lucu dulu. Oke, silakan, my dear. Protesnya dirimu terhadap diriku. Ayo, silakan. Sebenarnya apa ini bisa berlanjut? Kayak gitu. Apa ini bisa dipertanggungjawabkan? Saya maaf dulu Oma, kan karena mungkin rasa tidak percaya. Bagus, nggak apa-apa. Oma lebih suka kejujuran ya. Jujur. Apakah ini memang benar? Memang benar kami bisa dinaungin, bisa dirangkul. Tidak kayak seperti dulu saya begitu. Betul itu. Ya. Saya tanya, karena dulu kita rasanya kayak dikumpulin cuma sebagai dokumentasi aja. Jadi pelaporan ya, itu kan itu terserah lah, itu urusan mereka, ISIS nanti dibahas. Tapi pada prinsipnya bagaimana pertanyaan itu, protesan itu, bahwa kekecewaan yang lalu di mana dinaungi sebagai ya nggak anggota mualaf, namun tidak ada faktanya. Tapi sekarang gimana dengan YBMD? YBMD bener apa enggak nih? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ya Rabbi ya salam. Saya sudah terpupuk, sudah lihat saya buktinya, sudah ada. Makanya saya bisa keluar untuk jalanin bareng-bareng, keluar ikut kegiatan. Amin ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah juga saya dapat umroh. Ya. Nah pemirsa ini model yang protes-protes nih. Jadi hati-hati saat kita membenci sesuatu, membenci seseorang, jangan terlalu membenci, karena akan menjadi cinta nantinya. Nauzubillah misalnya, emang beneran itu. Nah dulu dia bukan masalah membenci, tapi dia protes karena tidak percaya dengan Yayasan Bali Mualaf Development, betul? Tapi kenyataannya Allah berikan dia keyakinan di ulang tahun yang kemarin ya. Iya, kemarin. Kita ada door prize, yang keluar nama beliau. Jadi insya Allah dia akan berangkat di 2 tahun yang akan datang ya. Akan berangkat ke Baitullah sebagai salah satu pemenang door prize ya, ulang tahunnya ya, milad Yayasan Bali Mualaf Development. Bahagia? Alhamdulillah. Meskipun belum, tetapi sudah insya Allah ya. Doakan Oma, doakan kami semua. Semoga kami istiqomah bisa selalu memuliakan mualaf, dan kami selalu berjuang hingga titik darah perhabisan. Amin. Tidak.
Kalau Oma bukan titik dalam penghabisan, itu namanya ABRI dulu bapak saya ya. Tapi saya berjuang untuk mualaf hingga saya menghembuskan napas yang terakhir. Insya Allah ya. Semoga Allah ridho, Oma diberikan usia yang bermanfaat hingga semua cita-cita kami sudah dikabulkan oleh Allah, dibahagiakan mereka. Makanya Oma akan pulang kepada Allah. Saya rasa tugas saya sudah cukup di dunia, maka aku ingin pulang. Insya Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Tetapi sebelum itu ya Allah, masih banyak tugasku, masih banyak tugas YBMD. Ya, ini adalah anak-anak Oma yang selalu ingin hamba muliakan ke Baitullah. Bismillah. Insya Allah la baik, Allahumma la baik. Jadi bagaimana kesan-pesannya dengan YBMD? Mana tahu ada masukan, silakan. Untuk YBMD, kesannya kami sangat bermanfaat. Amin. Insya Allah. Untuk yang lainnya yang belum masuk YBMD, silakan bergabung. Karena manfaatnya banyak sekali. Sebelum mengenal banyak orang, kita dapat lihat tempat-tempat. Kalau ada kegiatan yang lain, Ya, ilmu juga kita banyak dapat. Ya, semoga bermanfaat. semoga bermanfaat. Amin. Amin. Baiklah kalau begitu pemirsa, inilah kisah ya hijrahnya para mualaf-mualafah kami ya. Kebetulan kami ada di Jembrana. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kisah-kisah mereka saat hijrah ataupun pemulaian ya, di mana Allah memberikan hidayah pelan-pelan tapi pasti mengkerucut hingga satu. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, mereka bersahadat. Itulah, kita tidak tahu hidup kita kemana dan bagaimana. Yang terpenting adalah tugas kita. Ingat, kalau sudah menjadi Islam, maka istiqomahkan akidah kita. Kuatkan akidah kita, tauhid kita ya. Hingga apapun, entah masalah ekonomi yang menghadang ataupun ditinggal suami dan sebagainya, tetap di jalan Allah hingga kita akhir hayat. Saat kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah atau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, hingga ruh kita akan dicabut, kita akan hanya mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Insya Allah pemirsa, mohon maaf lahir batin bila ada kekurangan, kesalahan dan tidak kenyamanan dalam kami memberikan sajian ini. Mohon dimaafkan karena kami pun hamba-hamba yang terbatas dan Oma juga bukan seorang profesional pewawancara dan sebagainya. Kita hanya menyampaikan sesuatu yang bermanfaat. Kami tidak perlu dengan hal-hal yang lain, tetapi dengan kesederhanaan kami, inilah yang membuat kita cinta kepada Allah lebih lagi ya. Kita mencintai Rasul kita ya. Kita tidak perlu dengan hal yang bermewah-mewah, tidak perlu dengan hal yang wah-wah, tetapi dengan kesederhanaan kita. Yang paling terpenting adalah belajar agama kita untuk bekal akhirat. Oleh karena itu kami mohon pamit. Terima kasih sudah mengikuti ya, melihat kami. Please don't forget, you have to subscribe and like and give us comment. Anything that you give us comment. Thank you very much for all. Baiklah, kita mohon pamit para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YBMD siap siaga meraih surga.